Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, kita hari ini belajar tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia satu ya. Ini adalah konsep dari semua materi terkait kesehatan ya, meskipun dokter, keperawatan, anestesi, kebidanan, itu akan selalu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena ini adalah fondasi awal. Kita belajar tentang konsep dasarnya dulu, kemudian kita ke revolusinya ya, Maslow, ada Plato juga nanti. Oke ya, manusia adalah makhluk hidup yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Ya betul kalau kita lihat, tapi manusia selalu punya kekurangan dan kelebihan. Dan mereka sangat unik ya manusia ini. Jadi kalau nanti kalian di rumah sakit ketemu dengan pasien yang sabar, ada yang kita kasih tahu tapi marah-marahin kita, itu ada ya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Bedanya kita dengan kuda, bedanya kita dengan hewan-hewan yang lain adalah hewan itu tidak punya akal. Ya, mau itu kadang kucing masuk ke WC, minum air WC, ya itu mencerminkan mereka tidak punya akal mana yang baik dan mana yang tidak. Sedangkan manusia itu punya akal ya. Manusia ini bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik ya. Kemudian ada juga yang bilang ya, secara teori makhluk yang rendah karena diciptakan dari tanah. Ini ada beberapa teori ya. Teori ini bisa dari Plato, bisa dari agama ya. Kalau dari agama kita diciptakan dari tanah ya. Kalau secara teori Darwin kita adalah hewan yang berakal ya. Semua mau menandakan manusia adalah makhluk yang misterius, masalah manusia yang multikompleks. Benar sekali, masalah kita itu banyak sekali ya, mas-mas ya atau teman-teman ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu mesti ada eh, apa ya masalah yang ada di dunia kita. Contohnya kalau kita lihat listrik jantung ya, listrik jantung itu bentuknya kan seperti kata sandi rumput gitu ya. Naik turun seperti itu. Jadi kalau hidup kita tidak naik turun, nah ya, terus kita cuman flat aja ya, berarti kita asistol. Pasiennya mati ya. Ya seperti itu. Kalau hidup kita nggak naik turun, berarti kita bukan manusia gitu. Kalau kehidupannya cuman ngeflat aja, berarti kita bukan manusia ya. Kita sudah meninggal artinya. Kemudian keperawatan anestesi memiliki konsep tentang manusia yang memandang dan meyakini bahwa manusia sebagai makhluk yang unik ya. Kita satu dengan yang lain tidak akan pernah sama. Identik kembar pun itu kita pasti tidak mempunyai perilaku yang sama. Ya. Kemudian sebagai sistem adaptif juga manusia. Kenapa sih hewan-hewan itu pada punah di sekarang ya? Yang dulu banyak sekarang punah. Kenapa manusia dari zaman mungkin ya kalau kita di Islam kan kita nggak mempercayai teori Darwin ya. Kita mempercayai teori tentang agama ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih ada karena proses adaptif ya. Ketika ada hujan, kita mungkin berpakaian baju hangat, ketika salju juga hangat. Tapi ketika kita kepanasan, kita punya AC. Ketika kita nanti kelaparan, kita makan. Kita bisa menyimpan manajemen dengan baik tentang makanan yang lain. Ya, sistem adaptif ya. Dulu kalau kita mempelajari ilmu musim ya, antara musim Oktober sampai April itu adalah musim hujan ya. Sedangkan Maret sampai musim September itu kemarau. Sekarang sudah tidak berlaku itu. Ya, teori itu hanya teori tahun 2000-an ke bawah. Sekarang tahun 2000 ke atas. Sekarang panas, besoknya bisa hujan ya. Kalau kalian sudah di Banyumas ini ya. Kita perlu adaptif dengan musim satu. Kedua dengan penyakit. Kemarin ada virus corona ya. Kalau kita tidak cepat respon adaptifnya, kita akan punah, kita akan meninggal ya. Karena kita sudah mempunyai teknologi yang bagus, kita cepat membuat vaksinnya. Meskipun awalnya kontra.
Nanti katanya setelah divaksin, pasien meninggal, stroke, kejang-kejang, dan yang lain-lain. Kita buktikan dengan riset ya. Kemudian, ya makhluk sebagai holistik ya. Jadi, manusia itu luas ya. Jadi, kalau kita pertanyakan, manusia itu makhluk yang butuh segalanya. Gitu ya. Kalau nanti ada di teori Maslow, kita akan mempelajari holistiknya itu seperti apa. Kemudian biologis ini sesuatu hal yang tidak mungkin tidak ada dalam tubuh kita ya. Contohnya kita ambil makanan, kita punya ada reaksi kimiawi ya. Setelah kita makan punya, kita masukkan ke esofagus. Esofagus terus ke lambung. Di lambung ada HCl ya. HCl itu yang nanti menghancurkan sari-sari makanan. Setelah hancur seperti bubur, dia akan masuk ke dalam usus. Diabsorblah sama usus kecil atau usus 12 jari, jejunum, yeyenum, dan ileum, yang akan ditransportasikan ke seluruh tubuh. Nah, di sini kita butuh bahan biologis dalam tubuh kita. Tidak hanya di pencernaan, sistem jantung, kalium, ya, kemudian klorida, sistem urin, ya, ginjal, semuanya butuhnya adalah asam dan basa ya. Di situ adalah sudah sistem biologis yang di tubuh kita. Jadi manusia ini memang holistik. Holistik itu artinya adalah luas ya. Oke, menurut Plato nih, manusia itu terbagi dari jiwa dan raga, sedangkan agama, jasmani, rohani ini the same ya, artinya sama, cuman kata-katanya aja yang berbeda. Jiwa itu adalah jiwa kita, raga itu adalah fisik kita. Kalau menurut ilmu agama, jasmani itu adalah fisik kita, rohani itu adalah jiwa kita ya. Ini tidak ada yang apa ya, beda ya, cuman hanya kata-katanya aja, tapi sesuai arti sama ya. Jadi manusia itu ada jiwa dan raga. Kalau orang Korea, orang Mandarin bilangnya adalah yin dan yang. Ya. Kemudian keseimbangan antara unsur jasmani dan rohani ini sangat penting dilakukan untuk sebagai tolak ukur keimanan. Jadi begini ya, Mas ya. Eh, Tolak ukur manusia itu baik sebenarnya dari agama ya. Jika agamanya bagus, maka dia perilakunya juga bagus. Ya, tapi yang benar-benar dia itu di agama. Mungkin di sini tidak hanya Islam saja ya, ada Buddha, ada Kristen, Nasrani, dan yang lain. Eh, Bapak rasa semua jenis agama di dunia tidak pernah ya mengajarkan tentang kejahatan ya. Nah, semuanya itu tentang kebaikan. Maka di situ semakin dia mendekati agama tersebut, dia perilakunya semakin bagus. Yang penting bukan menyimpang ya agamanya gitu. Banyak sekarang unsur-unsur agama dibilang menyimpang. Sekarang yang pakai cadar dibilang uh, apa namanya? Bom ya, bawa bom, terus yang pakai janggutan dia pakai bom. Itu adalah seperti sarkas ya. Kemudian manusia sebagai makhluk hidup dan sosial merupakan kodrat makhluk yang sempurna. Kehidupan manusia bergantung pada sesama dan alam sekitarnya. Jadi sudah tepat ya untuk pemerintah kita untuk melestarikan alam sekitarnya. Kalau nanti alamnya sudah habis, kita mau makan apa? Misal nih, semua pohon-pohonan sudah mati ya, maka kita beralih ke hewan ya, nabati. Jadi hewan yang dibunuh, bukan dibunuh ya, dimakan ya. Sampai pun yang haram-haram nanti pasti akan dimakan. Ketika nanti hewan akan habis, terus pohon-pohon juga habis, kita melihat teman kita itu kayak daging gitu ya, bisa dimakan, jadinya kanibal. Itulah rantai makanannya seperti itu. Jadi manusia ketika sudah dia apa ya kelaparan, nafsunya itu tinggi, maka apapun akan bisa terjadi ya. Bisa dilihat message tahun 2045. Jadi manusia akan kekurangan bahan pangan ya. Jadi ketika kekurangan pangan maka krisis akan terjadi.
Maka dari situ manusia itu adalah multikompleks ya, dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Oke. Kemudian manusia sebagai makhluk holistik ya. Biologis tadi ya terkait nanti tubuh kita, psikologis berarti cara pola pikir kita, kemudian sosial. Jadi kalau kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka kita tidak bisa disebut dengan manusia ya. Dia akan jadi depresi, dia akan mengalami stres, sehingga apa ujung-ujungnya nanti gila, gangguan jiwa. Ya kalau gangguan jiwa udah tidak berakal, kalau sudah dia apa namanya bunuh diri kebanyakan ya kalau orang yang tidak mempunyai agama seperti di Korea Selatan ya ateis ya namanya. Mereka paling banyak data prevalensi bunuh dirinya orang-orang yang tidak beragama gitu ya. Maka di sini sudah benar makhluk itu adalah bio, psikososial dan spiritual. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kemudian ada dua unsur, ada empat unsur ya. Yang pertama unsur biologis ya. Manusia merupakan susunan sistem organ tubuh ya. Mungkin kalian sudah dapat anatomi tubuh manusia nggak semester satu? Mas Eki, Sudah. sudah ya berarti ya. Oke, kalau sudah berarti kita udah tahu nih sistem organ tubuh kita yang saling apa ya berkesinambungan nih. Oksigen hidung ke paru-paru, paru-paru nanti ke jantung, jantung nanti ke bagian seluruh tubuh untuk mengaliri darah. Ya, di darah itu juga ada nanti hepar, ya di situ juga ada namanya lambung dan yang lain-lain. Makanan masuk nutrisi, dari nutrisi ke lambung, lambung nanti nutrisi diserap dialirkan ke seluruh tubuh. Maka di pembuluh darah itu tidak hanya oksigen, tidak hanya darah, tapi nutrisi, oksigen, terus plasma, terus leukosit, nosit, makrofag itu semua ada di dalam darah itu. Dan dia akan menjadi satu kesatuan di situ ya. Kemudian memiliki kebutuhan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ya, kita tetap akan bertahan dengan apa ya? Misal nih ada yang rusak di nefron kita, misalnya di ginjal kita, dia itu masih bisa mempertahankan gitu ya dalam tubuh kita. Jadi yang rusak nanti akan diganti. Umur sel darah merah dalam tubuh kita itu adalah 120 hari atau 3 bulan. Ketika dia sudah berumur 120 hari, dia akan meninggal dan diganti dengan sel darah baru yang masih muda. Yang tepatnya di sumsum tulang ya, pabriknya. Kemudian manusia tidak terlepas dari hukum alam. Ya, hukum alam ini lahir, berkembang, meninggal. Tidak akan ada orang yang abadi. Jadi habis lahir, anak-anak, kalian dewasa, remaja dulu ya, kalian masih remaja, nanti dewasa seperti Bapak, kemudian lansia, terus meninggal. Itulah konsep manusia ya. Jangan sampai hidup terlalu lama. Teman-temannya udah meninggal seperti mbah-mbah yang umur 100 tahun, 120 tahun, temannya udah meninggal dan dia isolasi biasanya kalau sudah sendirian gitu ya. Kemudian unsur psikologis. Manusia memiliki unsur kepribadian ya. Tingkah laku manusia merupakan manifestasi kejiwaan. Manusia memiliki daya pikir dan kecerdasan ya. Tapi kecerdasannya dan daya pikirnya berbeda-beda. Bapak sih masalah untuk pintar dan bodoh ya. Bapak sih tidak ada manusia itu bodoh ya. Cuman kak malasnya aja itu. Malas buka buku, malas belajar kayak gitu ya. Itu aja yang membedakan antara si pintar dengan si mungkin IPK-nya yang tinggi dengan IPK-nya yang rendah. Kalau Anda ingin IPK-nya tinggi, buka buku belajar ya. Apalagi di kesehatan, bukan 1+1 ya. Kalau di kesehatan banyak variabel yang tidak terduga nanti akan muncul. Pada nanti dioperasi pada saat pengkajian baik-baik saja, tapi pada saat dioperasi nanti pasiennya kejang, henti jantung, henti nafas kayak gitu ya. Itu adalah kecerdasan dalam berpikir. Kemudian manusia memiliki kebutuhan psikologis agar kepribadiannya berkembang. Unsur ketiganya adalah sosial ya. Sosial ini penting banget ya. Jadi kalau kita nanti masuk ya di offline ya, kalau nggak salah di
bulan November kalian ya. November bulan awal-awal lah, kalau nggak salah awal-awal bulan November, nanti kan ada offline ya, masuk kelas ya kalian ya, per kelompok. Kalian harus bagaimana caranya bersosialisasi dengan teman Anda. Ya, meskipun yang dari Papua, yang dari mana lagi itu NTT, Maluku, tidak ada unsur perbedaan di situ. Kalian adalah satu generasi ya. Jadi bagaimana perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang indah dan yang sangat bagus nantinya ke depan. Kemudian ada unsur spiritual. Spiritual juga tentang keyakinan manusia terhadap Tuhan ya. Meskipun teman Anda beda agama, ya biasa-biasa aja ya. Jadi jangan terlalu menjaknis ya. Kita sekedar ala kadarnya aja untuk memperlihatkan terkait dengan unsur spiritual. Nanti kalian ketika dengan pasien di rumah sakit dengan berbagai macam agama yang kalian akan hadapi. Oke, ini adalah unsur dari interaksi manusia dengan eksternal lingkungan. Ya, yang pertama, seluruh organisme hidup saling berinteraksi. Berinteraksi dengan lingkungan, termasuk hewan, termasuk dengan pohon, termasuk dengan manusia yang lainnya, itu harus saling berinteraksi. Jangan sampai menyakiti ya. Kemudian, adanya gangguan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, tentunya ya. Juga caranya gini, mempelajari satu bagian dari manusia harus mempertimbangkan bagaimana bagian yang berhubungan dengan bagian yang lain. Contohnya ketika ngomong jangan sampai menyakitinya ya. Jadi usahakan kata-kata yang bagus. Kemudian Bapak di sini tegaskan ketika kalian nanti praktek ya, kalau kalian praktek di semester 3 nanti ya, tahun depannya. Ketika teman Anda salah, tolong jangan dijaknis ya, didoktrin jangan, jangan dimarahin di tempat ya. Karena nanti efeknya kepada temanmu adalah mental ya. Kalau sudah salah, dia akan gemeteran untuk melakukannya lagi atau trauma ya. Kemudian harus mempertimbangkan interaksi individu dengan lingkungan eksternal. Jadi dilihat kalau di situ banyak dari kampus-kampus lain, mending nanti kalau salah dikasih tahu pas di tempat atau pas sudah pulang tadi dirimu salah di sini, dan yang dikasih tahu jangan ngeyel ya. Di sini dosen pun meskipun salah kita tetap introspeksi diri untuk evaluasi ke depan ya. Kemudian kita masuk hemostasis ya teman-teman ya, sama hemodinamik. Hemostasis ini tentang proses di dalam tubuh kita ya, baik itu secara psikologis, stresor, ya, dan menangis, tertawa, berteriak, memukul, meremas, dan lain-lain ya. Hemodinamik merupakan pertukaran energi secara terus-menerus ya kalau hemodinamik. Jadi ada beberapa unsur pada hemodinamik itu. Kemudian satu, prinsip integritas. Prinsip merupakan utama dalam hubungan antar manusia dengan lingkungan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita itu sama lingkungan kita butuh, sama sosialisasi dengan unsur lingkungan yang lain juga kita butuh untuk dapat bertahan hidup. Kemudian proses perubahan kehidupan terjadi terus-menerus karena interaksi manusia. Ya, kemudian prinsip resonansi yaitu adalah manusia berirama dan frekuensi bervariasi ya, mengingat manusia memiliki pengalaman adaptasi. Jadi intinya adalah beradaptasi. Yang terakhir adalah helesai ya. Artinya adalah setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia secara perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan tidak hanya dari hewan, ya pohon-pohon, tapi lingkungan dengan tetangga kita, dengan teman kita, mungkin nanti menjaga kebersihan juga waktu nanti kalian praktek, kalian nanti offline di kelas. Kemudian ada kebutuhan fisiologis. Nah, fisiologis ini yang kalian kerjakan setiap hari ya sebetulnya. Tapi kalian nggak sadar. Kebutuhan oksigen. Ya. Kalau kita lihat ya, oksigen itu satu tabung besarnya itu harganya 170.000, dan dia kalau sumpah notabene dia sesak, dia bisa habis 2 botol, berarti 300 per hari ya. Jadi 300 per hari, kalau 10 hari adalah 3 juta, kalau 1 bulan adalah sekitar 12 juta ya.
mahalnya tentang kebutuhan oksigen. Ya, kita cuma menghirup aja. Oke, yang kedua adalah pertukaran gas. Kalau misal ada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit metabolik, biasanya terjadi nih di pertukaran gas nih. Biasanya diabetes mellitus, ya, kemudian hipertensi, ya, kemudian ada pneumonia, akan terjadi pertukaran gas. Sehingga apa? Menyebabkan pasien itu kekurangan oksigen. Misalnya dulu tahun kemarin kan lagi ngetren-ngetrennya corona ya, yang Omicron. Itu kita butuh oksigen itu sampai punah, oksigen di dunia sampai punah loh. Ya, dari sakingnya susahnya kita itu cari oksigen. Ya. Kemudian ada cairan minuman ya. Cairan minuman ini penting karena 90% tubuh kita adalah cairan ya. Kemudian nutrisi dan makanan, eliminasi ya, kemudian ada istirahat dan tidur, aktivitas, keimbangan suhu, dan serta seksual. Ini itu masuk di PKDM sebenarnya ya. Nanti ketika kalian praktek, inilah praktek-prakteknya yang nanti di praktek lab skill-nya. Kemudian kebutuhan rasa aman, ini terkait nyeri ya. Kebutuhan rasa cinta, ini terkait nanti perilaku pada manusia itu sendiri dan perkembangan kalau misal dia anak ya. Kemudian kebutuhan harga diri ini terkait dengan pujian ya. Jadi kalau misal si Mas Roni nih IPK-nya 4 ya, semester 1 pasti kan dipuji-puji dan kalian akan bangga. Itu adalah kebutuhan harga diri. Kemudian bisa juga, kenapa sih si Roni dapatnya tinggi terus si Eki ini dapatnya rendah? Itulah di situ kebutuhan harga diri itu ada. Artinya iri dengki itu ada di manusiawi seperti itu. Cuman yang nggak normal kalau Anda melakukan hal-hal yang menyimpang ya di situ. Kemudian Bapak lanjut ya. Halo, dengar suara Bapak? Oke. Oke, Bapak lanjutkan. Ini adalah diagram untuk Maslow ya. Bisa dilihat sendiri untuk diagram Maslow-nya. Yang pertama ini akan selalu keluar ya di UTS ya. UTS, UAS dia akan keluar. Silakan dipahami. Kebutuhan pertama manusia adalah makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Ini adalah kebutuhan dasar ya. Jadi ini harus ada kalau kebutuhan dasar itu. Makan kita harus ada ya. Protein kita untuk energi. Istirahat juga penting. Kalau kita disuruh jangan istirahat 2 hari, udah modiar kita ya. Kemudian seks, tapi untuk yang halal ya. Oke. Kemudian safety needs ya, kebutuhan keamanan. Ini penting banget ya, teman-teman. Kita mempunyai HP ya. Kalau kita nggak punya keamanan, kita dicuri, kita cuma nangis saja gitu ya. Maka di situ kita perlu kebutuhan keamanan dan hukum. Apalagi yang cewek-cewek ya. Biasanya cowok-cowok yang menggoda-menggoda, ini penting banget nih, kebutuhan keamanan dan hukum. Kemudian proteksi, ya, stabilitas, struktur, kemudian keteraturan dan batas. Kemudian yang ketiga, ini kasih sayang, ya, kasih sayang orang tua kepada anak atau kakak kepada adiknya, jangan sampai lupa adiknya juga disayang, kalau main ya juga diajak ya. Kemudian keluarga ya, keluarga itu adalah hal yang penting ya. Kalau cuman kehilangan pasangan itu nggak akan, mungkin sakitnya 1 minggu 2 minggu, tapi kalau kehilangan keluarga itu adalah hal yang paling sulit ya. Jadi keluarga dulu baru pasangan Anda, oke. Kemudian sejawat. Sejawat adalah teman kita ya. Nanti ketika kalian sudah masuk seni kelas, kalian adalah teman sejawat semuanya ya, satu profesi. Pasangan dan anak. Kemudian self esteem, penghargaan dari orang lain. Ini sudah mencapai di level kebutuhan dasar yang keempat. Percaya diri, mandiri ini akan dilaksanakan jika Anda sudah lulus ya. Anda nanti bisa melakukan mandiri untuk membius pasien. Ketika kalian nanti sudah berhasil membius pasien, maka Anda dihormati dan diapresiasi. Ini adalah ketika nanti kalian sudah bekerja.
Dan ini self-aktualisasi seperti moralitas, kreativitas, penerimaan fakta, dan yang lain. Ini ketika kalian nanti sudah menjaga, misal nih kepala ruangan IBS, ya instalasi benda sentral, ya ini akan Anda dapatkan ya. Oke. Faktornya adalah untuk kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi adalah penyakit. Ya, betul ya. Kadang kita punya duit banyak, tapi ketika terkena diabetes mellitus aja, uang yang kita dapat itu udah habis ya. Maka penyakit itu sebenarnya kesehatan itu nomor satu di atas uang ya. So, diberikan pilihan ya, Anda punya emas segunung dengan mempunyai penyakit diabetes. Pilihannya adalah tidak ingin mempunyai penyakit diabetes. Kenapa? Diabetes adalah induk dari segala penyakit. Dia ke jantung terjadi pembengkakan jantung. Kalau dia ke pembuluh darah bisa menyebabkan stroke. Dia ke ginjal bisa gagal ginjal akut. Ya, dan diabetes tidak akan pernah bisa disembuhkan. Hanya bisa apa namanya? Dikontrol ya. Jadi emas segunung pun, emas selautan pun itu tidak akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi kesehatan itu tetap nomor satu. Kemudian hubungan keluarga, hubungan ini dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan ya. Biasanya saling percaya, kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga ya. Kalau sudah ada curiga-curigaan di sebuah pasangan atau keluarga ini udah cikal bakal nantinya jadi masalah ya. Jadi artinya adalah saling terbuka, udah gitu aja. Konsep diri adalah yang mempengaruhi kemampuan individu ya memberikan makna dan keutuhan. Kemudian dari seseorang yang konsep dirinya negatif, misalnya penderita depresi. Depresi ini harus benar-benar kita tetap apa ya, kita tetap perhatikan karena mereka depresi ini cikal bakal menjadi stres, stres menjadi bakal gangguan jiwa kalau kita tidak di apa ya namanya, kita tidak perhatiin atau tidak tindakan. Contohnya orang-orang gila itu paling banyak adalah putus cinta, ya karirnya pertama yang paling banyak prevalensinya adalah putus cinta. Yang kedua dia ngejar, pamannya banyak juga yang jadi TNI atau ngejar penata anestesi, nggak lulus-lulus, nggak masuk-masuk, nggak ya, itu juga bisa terjadi gangguan jiwa. Jadi bagaimanakah kita harus mekanisme coping dari stres dan depresi? Ya. Kita akan pelajari di PKDR. Ini adalah tahap perkembangan ya juga ya, perkembangan kalau dulu masih muda dikasih tahu ini apa sih ya, kalau nanti kalau sudah remaja atau sudah dewasa, oh betul ya kata Bapak kemarin bilang kalau kita itu tidak boleh hanya cuma duduk diam, tapi tetap sekolah yang rajin biar nanti jadi orang sukses. Itu nanti ketika kelihatan ketika Anda sudah dewasa ya. Kemudian struktur keluarga. Ya, ada pertanyaan terkait PKD, kebutuhan dasar manusia? Oke. Kalau cukup, Bapak lanjut ke suhu tubuh ya. Ini adalah konsep termoregulasi yang ada di dalam tubuh kita. Suhu tubuh adalah keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan ya. Jadi suhu itu tempatnya di hipotalamus ya, di saraf pusat ya. Jadi dia akan dihantar ke bagian perifer, artinya di bagian kulit ya. Kemudian bersifat hampir konstan ya, terdapat pada pagi hari dan meningkat pada siang hari. Ini tidak berlaku untuk orang obesitas ya. Obesitas selalu panas ya. Kemudian semakin rendah jika semakin dekat dengan permukaan tubuh, itulah yang diukur. Kemudian suhu tubuh pada orang yang sama mempunyai perbedaan jika diukur dari area yang berbeda. Jadi satu orang itu ketika kita ukur di aksila, kita ukur di mulut, kita ukur di telinga, kita ukur di anus, itu pasti hasilnya berbeda-beda. Inilah hasil perbedaan tersebut ya. Ini adalah sumber dari suhu tubuh pada normalnya. Ada 3 bulan 37,4, 6 bulan 37,5, 1 tahun 37,6, 3 tahun 37,2, 5 tahun 37, derajat,
9 tahun sudah mulai normal ya, 36,7 derajat Celcius. Maksudnya di sini adalah untuk orang dewasa 36,7. Oke, kita mainkan ke bagian yang variasi suhu pada orang yang sama. Ya, jadi spamanya si Eki diukur. Itu di oral, di mulut, di aksial, terus di rektal. Itu pasti akan berbeda ya. Suhunya rata-rata di oral itu adalah 37 derajat Celcius. Jadi termometernya ditaruh di mulut. Ya, biasanya kalau lihat iklan-iklan di TV, anak kecil ditaruh termometer di mulutnya, kemudian aksial itu di ketiak ya. Rektal itu di tempat kita keluarin feses ya atau di anus. Untuk rentannya ada 3,5 sampai 37, derajat Celcius untuk oral, aksial 36 sampai 37 derajat Celcius, dan rektal 37,6 sampai 37 atau 38,1 derajat Celcius. Jadi kalau Anda indikatornya cara ngukurnya di aksial, terus dapatnya 38, berarti dia terjadi demam atau hipertermi. Tapi kalau Anda melakukan pemeriksaannya di anus, dapatnya adalah 38,1, berarti dia sih normal-normal aja. Lihat di tempat mana Anda melakukan pengkajian suhu ya, pemeriksaan suhu. Ini adalah indikatornya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis suhu tubuh, menurut Kisboker, suhu tubuh pada manusia dibagi menjadi dua jenis. Core temperatur, suhu inti, ya, jaringan dari tubuh, seperti kranium, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Kemudian untuk sulfas, temperatur itu di kulit. Kalau core temperatur itu di dalam kranium, ya, di dalam dada, itu biasanya waktu saat operasi. Kemudian toraks juga, kranium itu di otak ya, teman-teman. Kalau toraks itu di dada ya. Kalau rongga abdomen itu di peritoneum ya. Kalau misalnya nanti kalian ada pembedahan usus ya, pembedahan abdomen itu bisa dikelihatan. Kemudian rongga pelvis itu di daerah panggul ya. Kalau surface temperatur yang bisa kita lakukan yang tadi ya, aksial, kemudian dari anus, kemudian dari oral ya. Itu adalah untuk yang temperaturnya. Tunggu sebentar ya. Bapak mau ambil casan dulu. Sangat terlalu dingin. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Ini adalah sistem tentang regulasi pada tubuh manusia ya. Pertama ada suhu kulit ya, ini ya perifer. Kemudian ada suhu inti di pusat ya. Ada kalau suhu kulit itu adalah termoreseptor perifer,
Kalau yang di bagian inti adalah termoreseptor sentral ya. Ini dua-duanya untuk cara mekanismenya sama. Dia di bagian pusat atau artinya adalah di hipotalamus. Dari hipotalamus yang pertama ada adaptif perilaku. Pernah lihat ya orang pasien demam kejang-kejang ya, itu adalah sudah dikontrol produksinya atau pengurangan panasnya. Biasanya kedinginan. Kemudian ada neuromotorik ya, otot rangka, tonus otot, menggigil. Jika kalian nanti sudah praktek di rumah sakit ya, di ruang operasi, kalian pasti akan sering lihat tonus otot dan menggigil ini. Ya, pasti paling kalau sudah di spinal anestesi, dibius, itu pasti pasiennya akan menggigil. Kemudian susunan saraf simpatis ya. Ini adalah di pembuluh kulit. Kemudian terjadi kalau vasokonstriksi itu mengkerut ya, pembuluh darahnya, kalau vasodilatasi pembuluh darahnya itu melebar. Ya, sehingga apa? Nanti kontrol pengurangan panas. Biasanya kalau ada panas itu sebenarnya salah kalau dikompres dingin. Karena apa? Dia akan kolaps pada pada pembuluh darah. Tapi ketika nanti kompresnya hangat, maka vasodilatasi itu pembuluh darah di kulit sehingga apa? Menyebabkan penurunan dari induksi dari panas tersebut. Itu adalah sebenarnya adalah teori yang paling kecil yang harus dipahami orang awam ya. Maka kalau misalnya yang paling bagus itu bukan paling bagus ya, paling tepat dan paling benar ya. Kalau dia demamnya tinggi, maka kita perlu melebarkan tuh pembuluh darah sehingga apa? Darahnya itu lebih stabil. Ketika stabil, maka induksi pada hipotalamus itu juga mengecil sehingga penurunan dari uh, termoregulasi pada tubuh manusia. Kemudian di sini ada susunan saraf simpatis, kelenjar keringat berkeringat. Ya, di sini adalah sebenarnya sudah mulai ya sistem dari termoregulasi itu berjalan sehingga apa? Kontrol panasnya sudah dikeluarkan melalui keringat seperti itu. Ada pertanyaan tentang konsep suhu tubuh? Saya, Pak. Silakan, Mbak Nabila. Kan tadi Bapak bilang kalau obesitas itu selalu panas kan, Pak? Iya, betul. Itu kayaknya sama ya, Pak, yang dirasakan kalau orang lagi hamil. Wah, itu pertanyaannya saya belum hamil ya, Mbak. Gak hamil ya. Kalau saya sering dengar kalau ada orang hamil tuh selalu kepanasan gitu, Pak. Oh, jadi gini, kalau orang hamil itu biasanya kan ada peningkatan termoregulasi dalam tubuh kita ya. Karena apa? Peningkatannya dari janinnya itu. Jadi sebenarnya bukan dari termoregulasi dari hipotalamus, tapi sebenarnya karena ada uh, ini ya penambahan kuota ya. Maksudnya dari penambahan dia itu ada bayi ya atau janin di dalam tubuh kita yang notabene dia itu perlu makanan, perlu nutrisi yang harus tubuh sehingga apa? Konduksi dalam tubuh kita, talamus kita itu bereaksi ya sehingga apa? Dari pengontrolan tersebut efeknya adalah terjadi hipertermi atau suhu tubuh meningkat. Gitu ya Mbak Nabila. Tapi nanti Hmm. sebenarnya kalau teorinya yang pengen lebih dalam lagi, itu kita akan belajar dengan orang-orang maternitas ya. Kalau kita secara konsep paham, siapapun paham ya. Tapi kalau secara lebih dalam, bagaimana sih sistemnya dari termoregulasi itu sampai berefek ke bagian orang hamil, itu kita perlu nanti belajar di maternitas. Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Oke ya, Bapak lanjut ya tentang nyeri. Nah, nyeri nih. Kalau nyeri, kita nih selalu akan berhadapan ya. Mau itu di rumah, apalagi nanti di praktek ruang operasi ya. Habis pasca operasi, sebelum operasi, itu pasti nyeri. Definisinya sendiri ya, sensori dan emosional ya. Kemudian sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Jadi nyeri itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Itu teorinya ya, yang didapatkan karena adanya kerusakan.
kerusakan sel atau kerusakan jaringan pada tubuh kita yang bersifat aktual. Yang aktual artinya ketika Mbak Nabila ngiris bawang, ternyata telunjuknya kena iris. Nah, itu adalah aktual. Ya. Potensial, dia itu biasanya lebih ke pasien-pasien yang notabene mempunyai penyakit-penyakit kronik, ya, artinya diabetes mellitus ataupun hipertensi. Mereka paham kapan pada saat dia itu akan mulai nyeri. Biasanya asam urat tuh udah kayak ketarik-tarik nih. Nah, seperti itu. Itu adalah yang bersifat aktual, adapun potensial. Sebenarnya nyeri itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita, ya. Itu adalah udah harus kalian pahami. Kenapa? Itu adalah pemicu untuk mempertahankan tubuh kita dari kerusakan jaringan di perifer. Untuk teori specificity atau SUGETS, sensori spesifik yang muncul karena adanya injury dan informasi ini dapat melalui sistem perifer ataupun senter melalui reseptor nyeri di saraf. Sarafnya itu ada dua, ada saraf delta A dan saraf delta C. Nanti Bapak tambahkan ya di belakang. Sifat-sifatnya adalah berupa fisik atau mental. Nih, yang mental ini yang sangat kita perlu lebih dalam kan. Kalau kita sakit karenanya itu adalah yang berupa fisik, misal jatuh, kena knalpot, terus apalagi kena iris pisau, itu fisik. Tapi kita juga harus tahu, ada beberapa manusia itu juga sakit hati namanya ya. Satu sakit mental. Toh habis kalau mungkin pernah ditinggalin pasangan, tahu kan ya sakitnya seperti apa. Lah kalau kita tanya ya sebenarnya sakitnya di mana? Di hati. Hati bagaimana? Kalian sudah dipahami anatomi tubuh manusia. Hati yang mana? Hati tentang metabolisme tubuh atau hati yang ada di jantung. Itu tidak ada. Maka di situ disebut dengan sakit atau nyeri secara mental. Ya. Meskipun dia nunjuknya di jantung sakitnya, sebenarnya dia nggak sakit jantung. Kalau di ronsen jantungnya biasa-biasa aja, normal. Ya, itu adalah sakit hati atau sakit dengan nyeri berupa mental. Kemudian nyeri ini melelahkan ya. Sebenarnya kalau cuma teriris aja tangannya itu nggak akan melelahkan, tapi mungkin kalau sakitnya lebih ke mental, kalian kepikiran ayang ya berapa hari nantinya seperti itu. Ini akan lebih banyak menghabiskan energi, makan nggak enak dan yang lainnya nggak enak. Sebenarnya yang mental ini lebih sulit kita hadapi ya. Hanya perlu orang-orang dengan mungkin dia itu notabene punya psikologi, orang-orang psikologi, kemudian orang-orang ahli jiwa yang bisa untuk meningkatkan status mentalnya. Karena kita tidak bisa berikan obat-obatan. Kalau mungkin nyerinya karena kesobek, kasih Hansaplast, selesai. Kalau mungkin kena bakar, nyerinya kita rendam air hangat, selesai. Seperti itu. Nah, kemudian nyeri tak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau dalam darah. Nggak bisa ya. Jadi kalau kita ditanya ada ronsen, ada sayatan seperti ini, terus kita ronsen, nggak akan keluar di ronsen itu. Di lab darah juga nggak akan ada nilai nyeri sekian-sekian, nggak ada ya. Jadi nyeri itu hal yang paling uh, kita bisa debatkan gitu ya, karena antara manusia satu dengan manusia yang lain mengkaji tidak akan sama. Misal Mbak Dambila akan mengkaji pasien dengan post-operatif laparotomi. Sedangkan Roni juga. Pasti nilainya akan beda. Roni akan nilai 8, si Mbak Dambila akan menilai dengan 9. Itulah objektif dari manusia ya, yang selalu berbeda-beda. Kecuali pakai alat. Kalau alat itu secara objektif itu bagus. Misal kita mau ngecek hemoglobin pasien. Hemoglobin pasien di situ 900, di mesin satunya pasti 900 juga. Itulah keahlian apa ya, kelebihan dari mesin ya. Atau tapi kalau manusia itu soalnya mereka tidak secara objektif menilainya, kadang subjektif ya. Seperti itu. Subjektif itu kalau dia penjilat, dia akan dapat nilai bagus, atau bermuka dua itu bagus gitu ya. Tapi secara objektif dia sebenarnya tidak punya skill yang bagus, tapi karena dia pintar mendekati, jadi nilainya bagus gitu ya.
Itulah kekurangan manusia yang menilai orang secara subjektif, bukan objektif. Jadi kalau di perkuliahan itu nilainya secara objektif ya. Siapa yang paling aktif, dia yang dapat nilainya tertinggi. Kemudian, perawat hanya dapat mengkaji nyeri pasien dengan melihat perubahan fisiologis dan tingkah laku. Sifat-sifatnya hanya klien yang mengetahui. Kalian tidak akan pernah tahu ya nyeri pasien itu berapa. Kalian hanya bisa mengkaji, ada namanya numeric sting scale dan ada satunya adalah visual analog scale. Untuk dapat menolong nyeri, klien harus dengan kelegaan dan sembuh dulu. Nyeri merupakan mekanisme pertahanan fisiologis. Nanti Bapak ajari tentang fisiologis nyerinya. Nyeri memperingatkan adanya kerusakan jaringannya, baik itu yang bersifat aktual maupun potensial. Ini adalah untuk fisiologis nyeri ya. Kerusakan sel yang diakibatkan suhu panas atau dingin ya. Kita kalau kena panas bisa melepuh, kalau kita kena dingin lama-lama juga kering ya kulit kita. Bisa dengan tekanan ya. Kalau misal ada paku kita tekan, kaki kita jublis kita ya. Gesekan bisa juga. Kalau kita lama-lama seperti ini panas, lama-lama nanti akan memerah ya kulit kita, bisa dengan gesekan. Bahan kimia atau listrik ya, bahan kimia mungkin pernah lihat kasus-kasus yang di TV disiram bahan kimia, wajahnya melepuh. Listrik ini juga akan terjadi luka bakar ya, biasanya PLN itu yang kesetrum ya. Kemudian ada juga dari sel-sel yang menyebabkan dari substansi berupa histamin. Jadi gini, ketika terjadi kerusakan dalam tubuh kita, baik itu penyebabnya panas, dingin, ke kanan, gesekan, kimia listrik, dia akan mengeluarkan substansi hormon baik itu histamin, bradikinin, potasium, dan prostaglandin. Ini adalah sensor ya, atau substansi hormon untuk neurotransmitter ke dalam hipotalamus. Ya, ini adalah semua macamnya. Kalau kalian punya motor, itu olinya. Ya, biar pistonnya itu jalan gitu ya. Kalau nggak ada oli itu nggak akan piston, nggak akan jalan. Kemudian substansi ini akan merangsang sistem saraf perifer. Jadi histamin, bradikinin, potasium itu ada di daerah perifer. Perifer itu kulit ya. Jangan sampai lupa, perifer itu kulit. Di dalam kulit itu ada jaringannya, ada dermis, ada epidermis ya. Di dalam impuls nyeri di perifer itu ada berupa histamin, bradikinin, potasium, dan prostaglandin. Yang dimana ketika sudah ada kerusakan kulit, ini histamin akan diaktifkan ya. Kemudian perifer akan menyebabkan impuls nyeri. Ya, impuls nyeri ini akan berada di delta A dan delta C. Oke, delta A Bapak keep dulu. Kemudian setelah itu aktif, maka nanti akan diteruskan di sepanjang serabut aferen. Serabut aferen itu adalah saraf kita ya. Saraf yang seperti tahu mungkin mencabuti akarnya pohon pepaya yang masih kecil-kecil, seperti itu serabut ya. Kemudian berakhir di dorsal horn atau spinal cord. Kalau Bapak bilangnya lebih enaknya medula spinalis ya. Di medula spinalis. Jadi ketika ada kerusakan ya di dalam tubuh kita, bradikinin atau histamin itu diaktifkan. Setelah diaktifkan itu akan merangsang impuls nyeri. Ya, impuls nyeri itu akan diteruskan di sepanjang serabut saraf ya aferen yang akan berhenti di medula spinalis. Medula spinalis itu di bagian tulang belakang tapi dia di leher ya. Kalau mungkin Anda pegang leher Anda, perbatasan antara tulang tengkorak di situ medula spinalis. Ya. Fisiologinya yang kedua, dia setelah masuk di medula spinalis ya, dia akan menyebabkan pengakhiran saraf nociceptor. Nociceptor ini adalah saraf nyeri ya. Kemudian berjalan lagi ke spinal cord. Kalau Bapak biasanya bilangnya dari medula spinalis, kemudian mengaktifkan nociceptor, kemudian dilanjutkan spinal cord. Spinal cord itu terusan dari medula spinalis.
medula spinalis, spinal cord ya. Akhirnya nanti sistem limbik talamus akan aktif. Nah, talamus ini adalah pusat kontrolnya. Ada panas juga ada nyeri nanti ya. Oke, Bapak lanjut. Sehingga apa? Setelah dia nyampe di talamus atau sistem limbik ya, maka serabut A delta akan mengirim impuls ke saraf motorik. Saraf motorik itu di saraf kita di bagian ujung. Sehingga apa? Terjadilah nyeri. Gitu ya. Itu adalah fisiologis nyeri. Dan nanti ada lagi teori tentang serabut C. Ya. Nah, serabut C. Serabut C itu biasanya lebih rendah ya untuk nyerinya. Kalau sistem saraf serabut A, misal Anda terkena paku, terkena benda tajam, itu saraf delta yang akan mengimpuls nyerinya. Tapi kalau tipe C, itu adalah yang seperti rangsangan lembut seperti ini ditekan, dipijat, itu adalah serabut saraf C yang bekerja ya. Jangan sampai lupa kalau tajam, kemudian dia lebih nyerinya hebat, biasanya serabut delta A. Kalau serabut saraf C, dia lebih tekanan halus, dipijat dan yang lain ya. Dia sama-sama menghantarkan impuls nyeri, cuman kalau A dia lebih tajam nyerinya sangat tinggi sekali. Kalau serabut C dia itu dengan tekanan halus ya. Kemudian dia itu kategori nyerinya itu sangat rendah. Itu adalah tipe serabut A. Jadi kalau Anda cubit, sakit itu adalah yang main adalah di serabut saraf C. Ya, atau bermyelin. Kalau dia kena pisau, Anda nyerinya hebat, dia adalah delta A. Ini juga dua-duanya bisa dipengaruhi ya oleh nanti pengalaman nyeri. Kemudian ada neuroregulator. Nah, setelah dari neuroregulator sebelumnya sih sama saja ya. Neuroregulator atau neurotransmitter itu adalah jalannya ya, jalannya dari saraf A ke tempat si kerusakan jaringan. Jadi dari kerusakan jaringan diaktifkanlah hormon bradikinin, prostaglandin atau histamin ya. Setelah itu nanti menyebabkan impuls ke serabut saraf afer yang akan nanti maju ke saraf medula spinalis. Dari medula spinalis akan naik ke spinal cord. Spinal cord akan naik ke bagian hipotalamus. Dari hipotalamus nanti akan ada saraf C dan saraf A. Jika nyerinya ringan, saraf C yang digerakkan. Jika nyerinya hebat, maka saraf A yang digerakkan. Nah, dari saraf A ini, dia perlu jalan ya, dari saraf yang di otak, itu ke tempat kerusakan yang terkena pisau tadi. Dia butuh jalan. Jalannya adalah neurotransmitter. Sumpamanya kalian mau ke Jogja, jalannya bisa melalui KAI atau lewat Banyumas, Kebumen, Purworejo, baru ke Jogja. Gitu ya. Itu adalah jalannya. Kemudian di sini ada neuromodulator juga. Ya, neuromodulator ini biasanya terkait dengan endorfin ya, hormon terkait untuk misalnya endorfinnya bagus, biasanya suruh tarik nafas, ibu tarik nafas dalam bu, pikirkan yang bahagia aja, itu nanti akan ada endorfinnya. Endorfinnya itu seperti ini, kalian dari serabut delta A dengan transportasinya adalah neurotransmitter ke bagian kerusakan sel, itu bisa ditaruh endorfin. Biar apa? Biar ada nos-nya, biar lebih cepat. Itu adalah endorfin ya. Kalau misalkan kalian mau ke Jogja, kalian di sepeda motornya dikasih nos ya, turbo kayak gitu. Itu adalah endorfin. Dan endorfin ini tidak hanya bisa memberikan kecepatan, tapi ketenangan dan kebahagiaan. Biasanya endorfin ini ada di narkotika, sabu-sabu, ya, jenis-jenis narkotik, atau ganja. Sedangkan teori gate control, ya, sebelum delta A itu kan mesti ada terminal dulu di situ ya.
Tidak langsung kalian dari sini ke Jogja itu nggak ada terminalnya. Teori gate control adalah tempatnya. Ini adalah pintu gerbangnya. Dari saraf A atau saraf C mau ke tempat yang kerusakan sel, ya, kerusakan jaringan atau ke yang teriris pisau. Itu ada pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya disebut dengan teori gate control. Nah, di teori gate control ini yang akan mempengaruhi indikator nyerinya, ya. Misal kita pernah kena teriris pisau, kita mau terkena iris pisau lagi, itu kita sudah adaptasi, paling nyerinya cuma seperti ini. Itu adalah teori gate control. Jadi teori gate control itu adalah memori dalam tubuh kita untuk melihat atau menge-save data terkait nyeri. Oh, nyeri terkena irisan pisau itu mungkin cuma 3 ya. Gitu, nyerinya di tahap 3 atau derajatnya sedang saja gitu. Jadi ketika sudah ada teori gate control, dia akan bisa memberikan pengurangan nyeri dengan catatan sebelumnya dia pernah kena nyeri, ya. Jadi kalau dia belum pernah teriris pisau, teori gate control ini tidak akan pernah aktif. Dia aktif ketika sudah pernah mengalami. Misal kalau kalian selalu diselingkuhi, selalu disakiti, lama-lama kan juga sudah biasa, paling ya juga sudah diselingkuhi, paling ya sudah sakit hatinya cuma seperti itu doang. Jadi itu adalah adaptasi, ya, teori gate control itu seperti itu. Jadi segitu kompleksnya tubuh kita terhadap nyeri. Kita hanya ngomong tentang nyeri. Kita tidak ngomong jantung, kita tidak ngomong paru-paru. Itu nanti lama lagi tubuh kita kalau kita bedel ya. Oke. Ini sama. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ada klasifikasi nyeri. Ada klasifikasi nyeri yaitu yang superficial, artinya adalah nyerinya di bagian kulit. Ada dipsomatik, nyerinya itu agak dalam, ya, biasanya di peritoneum, otot sendi, pembuluh darah. Kalau visceral itu biasanya di colitis, ya. Biasanya kalau visceral itu kayak nyerinya di dicubit-cubit gitu ya, atau tertusuk-tusuk. Ada nyerinya itu seperti ditarik, biasanya itu pada asam urat. Ada yang nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk, ada biasanya itu visceral di ginjal atau colitis. Kemudian ada nyeri yang menjalar, biasanya pada pasien jantung. Kemudian klasifikasi nyeri itu sebenarnya ada 2 ya, ada nyeri akut dan nyeri kronik. Ini adalah untuk cara Anda mengklasifikasi nyeri. Nyeri tipenya ada nociceptif, ada neuropatik, ada neurogenik. Nociceptif itu biasanya nyeri akibat adalah benda tajam, misalnya pembedahan, misalnya teriris, itu adalah nociceptif. Sedangkan campuran itu antara campuran nociceptif dan neuropatik. Kalau neuropatik biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Jadi dia sudah nyerinya sudah berkurang ya. Jadi hampir dia itu bisa nyerinya hebat dan nyerinya berkurang. Campuran dia bisa ada antara nociceptif dengan neuropatik. Kemudian nyeri ini bisa dikaji dengan intensitas, skala, dan bisa dengan instrumen FAST dan ERS. Ada sedang, ada baik, bisa ada berat ya. Kemudian waktunya bisa akut dan kronik. Ini adalah perbedaannya. Nyeri akut adalah hitungannya per menit. Ya. Kemudian peningkatan blood pressure atau tekanan darah, nadi, respirasi. Fokus pada nyeri menyatakan nyeri menangis dan menggerang. Jadi dia setelah teriris pastinya udah teriak, ya, nangis-nangis, habis itu hilang. Itu adalah nyeri akut ya. Dan biasanya juga digosok-gosok ya. Bisa. Itu sebenarnya respon tubuh kita dalam menanggulangi nyeri ya. Kemudian ada nyeri kronik. Nah, nyerinya itu selalu ada setiap hari. Selama 6 bulan, biasanya ini pada pasien-pasien dengan kronik kanker paru-paru, kemudian usus buntu, biasanya kelihatan dari ini ya. Kemudian fungsi fisiologis, tidak ada keluhan, tidak ada aktivitas. Kemudian faktor yang mempengaruhi respon nyeri ada umur, gender, kultur budaya, kecemasan, pengalaman nyeri sebelumnya, dan perhatian.
Jangan samakan ya antara anak kalian nyerinya dengan orang lansia atau kakek-kakek, nenek-nenek. Itu akan pasti beda nyerinya. Mereka kalau kalian mungkin masih bisa nahan, tapi kalau orang tua pasti dia cuma nangis teriak-teriak ya. Kalau anak kecil dia sudah berontak-berontak kalau udah nyeri. Kemudian gender juga biasanya perempuan lebih respon nyerinya lebih tinggi ya daripada laki-laki, karena laki-laki apa ya, lebih banyak eh, merahasiakan kalau gitu ya. Kalau perempuan kan banyak curhatnya gitu ya. Kemudian juga biasanya ada kebutuhan khusus ya, maksudnya yang mempengaruhi dengan respon nyeri pada perempuan yaitu pada saat dia menstruasi. Maka hormon di dalam tubuh akan naik ya. Sehingga jangan sampai ketika mereka PMS kita kasih masalah, mereka akan jadi singa ya. Kemudian kultur budaya, kecemasan, kemudian pengalaman nyeri dan sebelumnya, dan perhatian. Ini akan sangat mempengaruhi dari respon nyeri tersebut. Ini adalah pengkajian ekspresi klien terhadap nyeri. Ya, ada onset durasi, lokasi, sebaran, kualitas, pola nyeri, tata cara, dan tanda lain yang menyertai. Jangan risau, nanti ketika saat Anda praktek akan ada penilaian bagaimana sih mengkaji nyeri itu, pakai PGRST atau bagaimana, pakai FAST atau pakai NRS ya. Kalau yang ini pakai wajah berarti pakainya FAST, Visual Analog Scale ya. Jadi ini dinilai pada pasien anak-anak. Kalau anak-anak Anda tanya, Dek, sakitnya kalau di antara 1 sampai 10 berapa? Dia nggak akan jawab. Dia cuma bisa jawabnya pakai wajah. Dia meringis seperti apa. Apalagi kalau dia sudah lemas, dia cuma pakai wajah aja. Kemudian efek pada nyeri ya, klien ada tanda dan gejala, efek tingkah laku, efek pada ADL, dan status neurologi atau saraf dari manusia itu sendiri. Kemudian kita ke patient safety yang terakhir ya. Ini sebenarnya untuk patient safety ini adalah regulatory atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk rumah sakit ya. Ini sangat penting ya untuk teman-teman ya, nanti kalau kalian untuk mau praktek di rumah sakit, patient safety akan dipertanyakan. Kenapa? Apa, kemudian bagaimana, kemudian kenapa. Pendahuluannya adalah rumah sakit merupakan tempat kerja yang penuh dengan risiko. Betul sekali. Sebenarnya Bapak bertanya kenapa kalian mau masuk kesehatan? Karena risikonya itu tinggi banget ya. Meskipun gajinya tinggi, tapi ya tempat kerja kita juga akan sangat tinggi berisiko ya. Risikonya adalah banyak penyakit-penyakit menular ya, seperti corona. Itu hanya corona aja. Kalian nanti ada HIV, hepatitis, pneumonia, TBC, dan yang lain-lain itu sangat banyak lagi ya. Kemudian resiko biayanya juga sangat tinggi gitu ya. Pasien-pasien dengan mungkin gagal ginjal, jantung, mereka resiko biayanya sangat tinggi banget tuh. Bisa sekali pembedahan untuk ginjal bisa sampai 30 sampai 50 juta. Kalau jantung bisa seratusan juta. Cuman apa ya? Pembedahan di toraks kayak gitu ya. Kemudian risiko manajemen juga. Saat ini RS tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tapi juga harus meninjau keselamatan pasien ya. Jadi keselamatan pasien itu juga harus ditingkatkan. Contoh kejadian insiden dari keselamatan pasien, ada operasi atau amputasi salah sisi, itu kadang kita pernah ini ya, karena salah ya, pasien mau dilakukan tonsil sebelah kanan, ternyata setelah dipasang ET sebelah kiri. Secara tidak mungkin dari keselamatan insiden pasiennya juga jauh gitu ya. Tapi kan kita sudah pasang ET di hidung, sudah kita masukkan, sudah deepkan biosnya ya, tapi tiba-tiba kita salah. Jadi kita ambil, kita masukkan. Ya kalau seumpamanya pasiennya itu langsung bisa dimasukkan lagi. Kalau misal pasiennya terjadi drop nafasnya, bisa-bisa hipoksia, pasiennya meninggal. Ya. Itu mungkin salah apa ya, kecil kesalahannya, tapi itu bisa membuat kematian pada pasien. Kemudian salah satu pemberian jenis obat. Jadi nanti safety di obat itu juga harus paham ya, benar obat, benar jenis obat, benar pasien, benar lingkungan, dan benar nanti dosisnya seperti apa akan dipelajari ya.
Kemudian salah tindakan, jangan sampai tindakannya salah. Kalau di sana dilakukan hacking, jangan dilakukan injeksi. Nanti sebelum melakukan tindakan, review ulang ke teman Anda, jangan sendirian. Misal Nabila sama Roni, aku disuruh Pak Burhan itu suruh berikan injeksi fentanyl pada pasien A. Terus Mas Roni review ulang. Benar nggak namanya ini, gelangnya ini, obatnya ini, dosisnya ini, umur pasiennya segini, kalau oke baru disuntikkan. Jangan sampai disuntikkan dulu baru diklasifikasi. Pasiennya udah berbusa nantinya ya. Kemudian tertinggal alat di dalam tubuh. Ini biasanya rumah sakit tipe swasta yang cari pasien apapun, yang penting ada, dikerjakan, meskipun dokternya ngantuk-ngantuk, penatanya juga ngantuk-ngantuk, akhirnya apa? Tertinggal kasa dalam tubuhnya. Itu banyak kejadiannya. Nah, pas dilihat ternyata kasanya ada 2 dalam tubuh. Biasanya kita hitung kasanya yang dikerjakan itu, misalnya ada 30 kasa, ya nanti kita hitung di selesainya 30 kasa. Jangan sampai nanti tertinggal di dalam perut pasien. Kemudian pasien jatuh di rumah sakit ini sangat sangat banyak ya. Pasien dengan jantung, kita lakukan CPR, kita lakukan pemberian obat-obatan, pasien akan dijadwalkan pulang besoknya. Pasien udah sehat total, dia ke kamar mandi buat BAB, pas dia mau keluar licin jatuh. Jatuhnya bukan matinya karena bukan jantung, tapi matinya karena terjatuh. Waduh, ini sangat disayangkan sekali. Padahal yang masalah paling besarnya adalah jantung, tapi pastinya meninggal karena jatuh. Ya, ini adalah patient safety ya. Mengapa safety itu penting ya? Karena terkait dengan isuan kesehatan global. Karena WHO sudah harus, setiap rumah sakit harus ada patient safety. Mulai dari dia masuk sampai pasien pulang. Kemudian ada patient center, ya artinya adalah ada patient pusat di situ untuk mengontrol ya, baik itu penata, perawat atau dokternya. Tidak boleh ada pasien yang menderita cedera dan hal yang dapat dicegah. Biasanya pasien-pasien dengan post stroke ya, biasanya kan mereka tertidur tuh bed rest total, jangan sampai terjadi luka sindel bolong di dalam punggungnya ya. Biasanya kebanyakan kalau post stroke itu di belakangnya itu udah menghitam ya. Jadi ada luka di bagian belakang. Kemudian medical error, ini ada teman saya dulu di ruang hijau, ya salah salah injeksi obat, tahu-tahu pasiennya meninggal setelah diberikan obat. Ya untuk masih pasiennya itu karena dia itu hidup hidup tak segar mati tak mau ya. Jadi dia itu hidupnya cuma dikasih selang oksigen saja. Tapi kalau dicabut pasiennya meninggal. Pas diberikan obat ternyata salah orang ngasihnya, harusnya ke pasien yang A, dia kasihnya pasien ke B. Terus kita setelah dari ruang ICU kita ke ruang lab, tiba-tiba pasiennya udah meninggal. Ternyata setelah ditelusuri salah dosis atau salah obat. Oke, jangan sampai salah di situ. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, mencegah konflik ya antar dokter atau petugas karena patient safety itu. Ini ya adalah undang-undangnya. Kita sudah untuk patient safety ini sebenarnya tahun 2009 itu sudah diaktifkan dan sudah disosialisasikan di rumah sakit. Rumah sakit yang tidak menerapkan patient safety itu sudah pasti dia bukan rumah sakit yang bagus. Nah, tidak akan dipakai untuk praktek Anda. Tujuannya adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan KTD ya, atau kejadian tidak diharapkan, pelaksanaan program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulang kejadian yang tidak diharapkan. 7 standar keselamatan pasien yang harus Anda kepahami adalah hak pasien. Pasien boleh memilih. Jangankan ke penata, ke dokter aja, pasien boleh memilih dokternya. Jadi kalau di rumah sakit tertentu itu biasanya mau dibius oleh dokter atau dibius oleh penata. Itu ada nanti pilihannya ya. Jadi hormati hak pasien, hargai hak pasien. Kalau dia mau minta dokter silakan, mau minta dia di anestesi oleh penata silakan. Kemudian mendidik pasien dan keluarga. Artinya adalah misal pasien dengan diberikan anestesi spinal, diberikan edukasi, berikan pendidikan. Bu, spinal anestesi adalah pembiusan dengan menyuntik ya.
ya, dengan menyuntik obatan di punggung ibu. Nanti ibu tidak merasakan nyeri pada kakinya, gitu ya. Jangan sampai pasiennya aja, keluarganya juga harus dikasih tahu. Karena apa? Nanti takut ada salah paham di situ, ya. Keselamatan pasien dan asuhan harus berkesinambungan. Penggunaan metode juga untuk peningkatan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kerja perawat atau kerja penata. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan KP. Itu harus ada pemimpinnya. Ketuanya harus ada. Kenapa? Ketua akan melakukan uh, ini ya evaluasi terhadap anggotanya, mendidik staf, kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai KP. Prinsipnya adalah ada 6 ya, ada safe culture, budaya keselamatan. Jadi oke, Bapak lanjutkan lagi. Kita nyampe tadi di safe culture. Ya, kemudian ada self care. Self care ini adalah belajar dari kejadian yang tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera. Jadi preventif ya, pencegahan. Jadi pencegahan ini sangat penting dikerjakan. Oke, kok nggak gerak ya? Halo, dengar suara Bapak nggak? Oke, Bapak lanjutkan ya. Tiba-tiba hilang. Oke, ada self care, yaitu adalah perawatan yang aman, self care ya. Jadi perawatan-perawatan yang nyaris cedera atau kejadiannya itu harus dilakukan pencegahan. Misalnya nih, pencegahannya dalam melakukan pasien pemasangan kateter. Itu harus safety ya, pemasangan NGT pada hidung itu juga harus safety. Harus ikuti SOP-nya yang ada sesuai standar. Kemudian ada safe staff. Staffnya itu juga harus bertanggung jawab pada setiap pasien yang ada. Safe support system, informasi yang diberikan benar, tidak ditambah-tambahkan atau tidak dikurangi. Jika diberikan obat itu adalah 0,5 mg, jangan diberikan 1 mg. Ya. Kemudian sistem layanan yang cepat, tepat, dan responsif. Ya. Kemudian lanjutan yang lain adalah safe place, tempat yang aman. Tempatnya kalau biasanya pasien-pasien lansia itu harus di tempat kamar mandinya harus sudah ada alat pegangannya, kemudian ada pelaporannya juga. Kemudian safe patient, pasien dan keluarga itu juga harus dilibatkan. Jangan tidak boleh dilibatkan karena nanti akan muncul ketidaksalahpahaman di dalam suatu pelayanan. Jadi izin dulu ke keluarganya, izin ke pasiennya. Mohon maaf Ibu, saya akan memberikan edukasi tentang pembiusan spinal ya yang akan dilakukan pada pasien dengan laparotomi. Apakah keluarga Bapak Ibu mengizinkan? Oke. Setelah izin baru nanti kasih tahu ke pasiennya, berikan tahu prosedurnya. Ya, ini akan menjadi adalah safe patient ya. Solusi keselamatan pasien di rumah sakit, perhatikan nama obat, lupa, ucapan ya. Jadi dilihat. Kemudian pastikan identifikasi pasiennya benar. Nanti secara lebih detailnya ketika nanti kalian sudah di semester 2 ya, cara pemberian obat yang baik dan benar. Komunikasi ya secara benar, kemudian pastikan tindakan yang benar. Kendalikan cairan elektrolit yang terlalu pekat karena itu akan menyebabkan juga hipo intravaskuler ya, kemudian pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan, hindari salah kateter ya, jangan sampai salah. Kalau pasiennya itu ukurannya 6, jangan dikasih ukuran 8, nanti ruptur ya, perdarahan pada alat reproduksi. Kemudian gunakan alat injeksi sekali pakai, kalau sudah diinjeksikan dibuang, jangan dipakai lagi. Kemudian tingkatkan kebersihan tangan, hand hygiene ya untuk menanggulangi terjadinya infeksi silang. Ini adalah sasarannya ya, teman-teman ya. Ada ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi, peningkatan keamanan, pastikan prosedurnya aman dan tepat, pengurangan risiko infeksi, pengurangan risiko pasien jatuh. Komunikatifnya memberikan informasi dan instruksi secara lengkap,
melakukan read back ya. Jadi setelah diberikan informasi ke pasien, pasiennya harus memberikan balik ulang. Fungsinya apa? Untuk mengevaluasi pasien, apakah pasien ini sudah benar atau masih salah dalam menerima edukasi kita. Standarisasi singkatan. Jangan kalau ngomong sama pasien nanti pakai bahasa-bahasa medis. Mereka nggak akan paham. Pakailah semuanya diabetes mellitus. Dia nggak akan tahu mereka ya. Kalau yang lansia-lansia, kalau mungkin kena bilangnya, ibu terkena diagnosa kencing manis. Nah, dia paham. Kalau diabetes mellitus, susah ya. Tidak semua orang itu pendidikannya tinggi. Kemudian memperlakukan standar komunikasi pada operan, ya. Kemudian meningkatkan ketepatan membuat laporan kerja. Ini adalah skema ya dari patient safety tadi. Kalau kita rangkum adalah asesmennya, pengkajian risiko, identifikasi pengelolaan risiko pada pasien, pelaporan analisis insiden yang sudah terjadi, misalnya banyak pasien yang mungkin banyak meninggal karena jatuh di kamar mandi, kemampuan belajar dari insiden ya, jadi pasiennya itu kemampuan belajarnya gimana, setelah kita berikan komunikatif, ya feedbacknya bagaimana, kemudian solusi dari implementasi tersebut, kemudian dia bisa menciptakan keselamatan pasien dari 5 kategori ini. Kemudian bisa ditarik dari 5 ini akan mencapai minimal resiko terjadinya resiko safety pasien. Nah, nanti bisa dievaluasi dari pelaporan, terjadian KTD, kejadian NC, KTC, KPC ya. Kemudian mencegah cedera, melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Terima kasih. Ada pertanyaan?